Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wih, gentle sekali. Dia mengakui kalau dia mengedit foto Gus Yakut dengan ragil. Nah memang karena kemarin gara-gara ragil, podcast oleh Deddy Corbuzier akhirnya viral. Dan bahkan Deddy Corbuzier mendapatkan respon yang berbagai macam. Bahkan unsubscribe Deddy Corbuzier pun trending. Dan akhirnya pun Deddy Corbuzier men-take down videonya sendiri, yaitu menghapus video tentang podcast antara Ragil dan Deddy Corbuzier. Nah ini malah ada foto editan Gus Yakut dengan ragil. Ini dari Resti Cayah. Buat yang masih nanya asli atau editan, itu foto editan. Kalau ada yang nanya siapa yang edit, bilang aja gua yang edit. Kalau bisa kalian dukunglah gerombolan Banser, laporkan tweet gua itu. Ya memang sih kalau foto editan ini menurut saya tidak masalah lah. Tetapi ini malah menyangkut kebesaran NU ya, baju NU ya. Kemungkinan kalau ada yang dirugikan, ya pasti akan membuat laporan. Tetapi ingat, bukan masalah foto Gus Yakut dengan ragil. Kalau foto dengan ragil kan menurut saya biasa lah. Kemungkinan kalau Gus Yakut melihat foto editan ini kemungkinan ya pasti tertawa. Yang kemarin juga viral itu foto editan Gus Yakut dengan cewek. Itu juga viral kemarin. Tetapi ya tidak ada pelaporan. Ya nggak masalah, cuma foto editan. Ini bahkan Resti bukan hanya itu saja. Nah kemungkinan ini loh, kemungkinan Resti mengedit foto menyandingkan Gus Yakut dengan ragil. Ini ada berita yaitu GP Ansor minta hak LGBT dihormati. Kemungkinan gara-gara berita inilah akhirnya Resti Cayah itu mengedit foto Gus Yakut dengan ragil. Jing Vinsa Dendi, lu tolol atau memang asli tolol banget? Kan gua udah bilang nunggu pelaporan lu, biar sikap kalian terhadap LGBT makin jelas. Gua pengen tahu kenapa kalian tersinggung. Ketua kalian gua sandingkan dengan pecinta lubang dubur yang dihormati si Yakut. Maksudnya bukan seperti itu maksud GP Ansor. Maksudnya LGBT dihormati ya karena itu memang penyakit, bukan mendukung, tetapi dihormati. Kadang-kadang ada yang main hakim sendiri dan lain sebagainya. Itu yang tidak diperbolehkan. Maksudnya berita ini ya seperti itu, tidak mendukung lah. Ya seperti Deddy Corbuzier kemarin jelas tidak mendukung LGBT. Ini juga dari Resti Cayah, emang itu yang gua mau. Gua pancing biar Banser bersikap atas LGBT. Kalau mereka lapor artinya dia juga benci Bani Lubang Tai. Tapi kalau gerombolan Banser gak jadi laporkan gua, artinya mereka bangga gua sandingkan dengan Bani Lubang Tai. Memang karena ketegasan Gus Yakut kemarin, memang banyak yang menyerang individu Gus Yakut. Ya untung sajalah Gus Yakut itu gentle, tegas, dan juga cuek lah dengan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Apalagi cuma editan yang remeh-temeh seperti ini. Karena Gus Yakut lebih mementingkan kerja daripada mengurusi hal remeh-temeh seperti ini. Cuma editannya kasar pula. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belakangan keberadaan soal LGBT di Indonesia kembali ramai menjadi perbincangan podcast Deddy Corbuzier dalam podcastnya yang mengundang pasangan gay Ragil Mahardika. Bahkan tak sedikit netizen yang tidak tahu pun jadi penasaran untuk mencari tahu sosok Ragil. Hasilnya mencengangkan. Netizen memposting gambar Ragil tengah bersanding dengan Panglima tertinggi GP Ansor yang juga merupakan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut. Tak hanya itu, dalam foto yang diposting pemilik akun Twitter Resti Cayah, gambar Ragil bersama Gus Yakut tersebut sama-sama mengenakan peci dan diketahui juga mengenakan seragam kemeja GP Ansor Banser. Gus Ragil, kader Ansor cabang Jerman, tulis keterangan dalam foto tersebut sebagaimana dilansir laman Pos Kota. Sementara itu, dari postingan gambar tersebut banyak netizen lainnya membanjiri kolom komentar akun Twitter tersebut. Dan tidak sedikit juga yang bertanyakan soal keaslian foto Gus Ragil tersebut. Asli apa cuma lucu-lucuan nih? Tanya akun Luke Hakim. Ini fotonya asli? By the way, kok itu jempolnya letoy juga? Kutip Samsul Arifin.
Serius atuh, ini bukan editan kah? Sebagaimana diketahui, Ragil Mardika, seorang konten kreator, menjadi viral dan ramai diperbincangkan di media sosial usai bersama pasangannya diundang menjadi bintang tamu di podcast milik Deddy Corbuzier. Podcast tersebut tayang pada 7 Mei 2022 di saluran YouTube Deddy Corbuzier dengan judul Tutorial Jadi Gay di Indo. Pindah ke Jerman, tonton sebelum ngamuk, Ragil and Fred. Setelah tayang, video podcast tersebut mendapat berbagai respon dari masyarakat, bahkan sempat membuat tagar unsubscribe podcast Deddy Corbuzier menjadi trending di Twitter. Kontroversi podcast Deddy Corbuzier dan Ragil Deddy Corbuzier yang menjadi host untuk konten podcast miliknya juga menuai berbagai respon dari masyarakat. Sesaat setelah disiarkan, video podcast tersebut ramai mendapatkan komentar karena mengangkat narasumber Ragil dan pasangannya. Beberapa netizen menilai konten dan isu yang diangkat oleh Deddy Corbuzier tidak memiliki nilai edukasi seperti konten-konten sebelumnya. Adapun dalam video podcast tersebut, Deddy Corbuzier menegaskan bahwa ia bukan pada posisi mendukung atau tidak mendukung LGBT. Ia hanya membicarakan keadaan sosial yang saat ini ada di tengah masyarakat. Saya harus mengklarifikasi dulu, saya tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung. Saya tidak lagi bicara tentang agama, karena saya juga bukan pakar agama. Saya membicarakan tentang keadaan sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat kita yang beras, yang masyarakat kita mencoba untuk menutup mata, kata Deddy dalam podcastnya. Bahkan Rabu sore 11 Mei 2022, akun Instagram Centang Biru Mardigu yang diduga motivator Mardigu Wowi memposting meme bergambar Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Qomas sedang merangkul orang dengan wajah mirip Ragil LGBT. Meme tersebut bertuliskan, apakah ini yang ditampakkan dengan GP Ansor NU cabang LGBT? Sementara akun Mardigu WP juga membuat narasi dalam postingannya yang berbunyi, dapat meme ginian, ini bener nih atau hoax? Ada aja berita, ampun dah. Untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang menyebut Ragil LGBT adalah kader GP Ansor Indramayu Hits mengirimkan pesan singkat kepada Komandan Densus 99 GP Ansor yang juga orang dekat Gus Yakut. Namun yang bersangkutan meminta agar Indramayu Hits menunggu klarifikasi resmi atas nama lembaga, tunggu, kata dia. Sementara itu, postingan Mardigu langsung diserbu netizen hingga berita ini diturunkan. Lebih dari 2,3 ribu akun berkomentar di kolom komentar. Sebagian meyakini gambar yang ada di meme tersebut adalah hoax dan fotonya editan. Seperti yang disampaikan akun Exabos, hoax aja ditunjukin, aneh. Komentar lainnya yang menyebut meme tersebut hoax diantaranya dari Juno, gak halus photoshopnya, beda jauh skillnya ama bro agan harahap. Dari Verlin, hoax postman editan udah diklarifikasi sama yang posting di Twitter nama akun Resti Cah. Tapi emang kelihatan banget sih editannya, apalagi kualitas pixelnya, gambarnya rendah gitu. Hoax besar, kok disangkut pautkan sama NU? Sebagian lagi ada yang langsung menjudge Gus Yakut dengan nada nyinyir seperti akun Keani. Kalaupun ini editan, pas banget ya Yakut kalau disandingin sama dia, jodoh itu random. Komentar lainnya yang bernada nyinyir dari Aksmat, Menteri Agama nggak jelas, ini pansos mulu, dari Syara 98. Walah, dapat meme dari mana bos? Kayak asli gitu ya, zaman teknologi cuanggih emang. Wah. Banyak juga netizen yang menyayangkan dan menyerang akun yang sering membuat narator konten video membahas isu-isu ekonomi dan politik. Bahkan juga diketahui beredar di media sosial Facebook sebuah foto Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dengan seorang perempuan cantik beberapa waktu lalu. Pria tersebut sedang memeluk wanita. Seperti dikutip dari Kemonvigo Adi, kominfo.co.id, foto tersebut adalah hoax. Foto merupakan hasil rekayasa. Foto ini diketahui pernah beredar pada November 2020. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taksi Yassin, mengimbau masyarakat untuk saling menghormati dan mengedepankan toleransi. Hal itu dia sampaikan menanggapi maraknya pro kontra surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia soal aturan speaker di masjid. Menurutnya, saling menghormati dan toleransi merupakan salah satu dasar keberagamaan di negara kesatuan Republik Indonesia. Dia menyebut soal aturan memakai speaker masjid, masyarakat bisa menggelar musyawarah. Dia menyebut soal aturan pemakaian speaker masjid, masyarakat bisa menggelar musyawarah. Yang penting masyarakat bisa hidup berdampingan dengan damai dan nyaman.
Kan kita juga biasanya setiap ada aturan juga menyertakan adat lokal tambahnya. Lebih jauh, orang nomor 2 di Jawa Tengah itu menjelaskan setiap daerah memiliki karakter masing-masing sehingga penerapan edaran dari Kemenak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.